Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan seneng susah tadi. Hindari neraka dunia. Katanya Surya Menteram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, gak ada senengnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Karena kamu meri, itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000. Susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Oke. Terus yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Menteram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung, celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Raos. Terus ini teori panjangnya. Iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Tadi temanmu cakep, kamu tidak cakep, itu kan kamu merasa kalah. Akhirnya iri. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang, merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya, karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek,
dianggap orang, daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap orang itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, iya kan harus begitu. Salamu dewe kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi, ya, itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Takut juga begitu. Jangan andai-andai. Andai-andai kayak di hadis itu loh. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak, aku masih culun sih dulu. Harusnya, itu wis alamat itu wis. Kamu akan sumpek sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Nggak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, wah jangan-jangan kalau nabrak gimana, wah jangan-jangan kalau macet gimana, kamu gak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini, wah dulu ada yang jatuh di sini, wah dulu, akhirnya nggak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Nggak usah khawatir. Hidup itu memang kadang seneng, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada seneng, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senengnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja, padahal yang nolak cuma satu, temenmu banyak, nggak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Iya kan? Masa lalu nggak usah disesali deh, katanya Surya Mentara. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor, ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan, kamu khawatir, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan, jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah. Bisa tatak, kalau bahasanya Surya Mentara. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat. Tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Nggak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus, tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu nggak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah. Nah itu tatak. Kalau tidak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Tidak dapat rumah, biasa aja, lumayan.
dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah, nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, golek ning ndi. Kesumpekan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpek lagi. Ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dhewe. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Iya kan, kalau dilihat orang lain yang jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, apa MUD, apa MANU. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Ada loh ya kan, saya banyak topengnya, semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah.
Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin satu dua kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.